那我今天果然还是简单模式适合我们呢。输了可别哭啊！我就是天赋异禀的。最讨厌比我嚣张的有小李飞刀。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series I Can Have Infinity Engagement episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-6-nya. Bagi yang baru bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode kelima. Di hari Rabu kemarin, kita sudah melihat pertarungan yang telah dimulai di antara Xiaoyun menghadapi Chun Ji Xiao. Yang mana dalam pertarungan itu, Chun Ji Xiao benar-benar meremehkan kemampuan yang Xiaoyun miliki. Ini sangatlah wajar karena Xiaoyun masihlah menggunakan tubuh panah, sedangkan dia itu memiliki tubuh guntur. Hanya saja pergerakan cepat yang dia bangga-banggakan itu dan mudah dihentikan oleh Xiaoyun. Tidak berhenti sampai di situ saja, Xiaoyun juga melepaskan larangannya, yang membuat ia bisa dengan mudah membantai-bantai Chun Ji Xiao. Ini bahkan sampai membuatnya ketakutan. Untung saja pertarungan itu segera dihentikan, karena jika tidak Chun Ji Xiao pasti sudah meninggoy. Nah, setelah semua itu, orang-orang dari Tanah Suci Taichu pun memutuskan untuk pergi dari Tanah Suci Kekacauan. Hanya saja mereka memiliki niatan jahat kepada Xiaoyun ketika ia pergi ke sarang naga. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Siang berpindah kepada Lin Xiaoyan. Dia merasa begitu senang karena pelatihan iblisnya telah selesai. Jadi sekarang ia sedang menikmati hidup dengan santuy. Ia pun melihat Tetua Fu dan juga Xiaoyun yang sedang mendatanginya. Sepertinya mereka itu akan pergi ke alun-alun Pavilion Bayangan. Menara ini cukup besar. Tetua Fu memberitahu kalau Tanah Suci Kekacauan mereka dulu memiliki murid terkuat dalam sejarah. Selain itu, di dalam sana masihlah ada klon hantu yang tersisa. Tetua Fu meminta mereka untuk memberikan tantangan kepada klon hantu. Xiaoyun penasaran apakah jika ia berhasil menyelesaikan seluruh tantangan di menara ini, klon hantunya akan tinggal di situ juga. Lin Xiaoyun memintanya untuk tidak terlalu percaya diri dulu. Tetua Fu hanya bisa tertawa saja. Selain itu, Li Xiaoyun juga akan ikut berlatih di sini. Tentu saja ini membuat Li Xiaoyun terkejut. Padahal ia mengira alasannya kemari hanyalah untuk bermain-main saja. Tetua Fu meminta Li Xiaoyan untuk menjadi seperti Xiaoyun, karena ia sangat giat untuk berlatih. Li Xiaoyan pun cukup kesal karena dibandingkan dengan Xiaoyun. Jika ia menjadi seperti seniornya, maka sudah pasti dirinya akan meninggoy. Nah, di sekitar menara itu terdapat dua pilar batu yang mana itu berguna untuk mencatat peringkat. Yang kiri adalah yang terkuat di zaman sekarang, sedangkan yang kanan adalah yang terkuat di zaman dulu. Dan catatan ini sudah menandakan kalau Tanah Suci Kekacauan sudah berdiri selama bertahun-tahun. Orang-orang yang tercatat di dalam sejarah merupakan kebanggaan terbesar yang dimiliki oleh Tanah Suci Kekacauan. Akan tetapi yang sekarang bisa memasuki daftar peringkat ini hanyalah Tuan Suci saja. Li Xiaoyun pun ingin memasuki peringkat zaman sekarang. Untung saja Xiaoyun memilih hal yang sama dengan dirinya. Ini pun hanya membuat Tetua Fu bengong saja. 这是用来记录石碑上每一个人，是历史最强。而现在整个圣，那我今天果然还是简单模式适合我们呢。 Sebelum masuk, mereka akan mengisi perut dulu. Nah, di sini ada pria bernama Li Ji yang meremehkan kemampuan mereka. Ini wajar karena ranah mereka masihlah di pemunian tubuh. Jadi untuk apa juga mereka menantang daftar Xianlong? Lebih baik mereka itu pergi dari sini. Karena Lin Xiaoyun tidak mau mendengarkannya, lebih baik mereka itu melihat daftar rekor modern. Yang mana di situ ada nama Lin Jie. Alasan mengapa Lin Xiaoyan tidak bisa melihat namanya karena Lin Jie itu berada di daftar paling bawah. Walaupun penghuni papan bawah, namun Li Jie tetap adalah salah satu jenius yang bisa memasuki rekor Xianlong di ranah permunian Qi. Medali itu membuat Lin Xiaoyan terkejut. Ia penasaran apakah daftar peringkat ini benar-benar sulit. Karena pengumpulan Qi saja hanya bisa masuk di peringkat bawah. Lin Xiaoyan pun mengajak seniornya untuk pergi saja. Akan tetapi, Xiaoyun tetap memilih untuk menantang menara ini. Ia sama sekali tidak peduli dan apa yang Lin Jie katakan. Lin Jie tentu saja kesal, padahal ia sudah baik hati memberikan peringatan kepadanya.
karena memasuki peringkat zaman sekarang bukanlah hal yang bisa dirinya tangani. Di dalam sana, Xiaoyun pun bertemu dengan klon hantu Lin Jie. Ia pun mulai memperkenalkan dirinya sebagai jenius hebat yang bisa memasuki rekor menara bayangan. Xiaoyun sudah bosan mendengar bacotannya, bahkan ia bisa mengingat semuanya. Ia langsung saja memberikan tinjuan manja untuk mengalahkan Lin Jie. 切记急功近，输了可别哭啊！我就是天赋异禀的，最讨厌比我嚣张的。 Di sisi luar, Lin Jie memberitahu kepada Lin Xiaoyan kalau senior yang ia bangga-banggakan itu pasti akan dikalahkan dan mudah oleh Lin Jie. Ia terus saja menyombongkan dirinya sampai akhirnya Lin Jie pun dikejutkan dengan perubahan peringkat, yang mana posisinya telah digusur oleh Xiaoyun. Lin Jie sama sekali tidak percaya dan apa yang terjadi. Padahal ia memiliki kekuatan tempur 150.000, namun bisa dikalahkan dengan seseorang yang masih di permunian tubuh. Wajar ia kalah karena Xiaoyun memiliki kekuatan tempur mencapai 500.000. Di sini ada pria lagi bernama Chen Yuan yang meyakini kalau Xiaoyun akan berhenti di peringkat 80. Akan tetapi dirinya langsung saja terkejut karena Xiaoyun sudah berada di peringkat 50. Di sisi lain, Xiaoyun memintanya untuk menantang peringkat 10 besar. Wei Fu pun muncul dan langsung saja memberikan serangan kepadanya. Namun lagi dan lagi, Xiaoyun bisa dengan mudah mengalahkannya. Dan begini maka Xiaoyun pun bisa langsung naik ke peringkat 10 besar. Tidak berhenti sampai di situ saja, Xiaoyun kembali memberikan tantangan kepada posisi 3 besar. Melihat semua ini membuat Lin Xiaoyan merasa bangga kepada seniornya. Kembali ke dalam, Zhang Yunlah yang akan berhadapan dengannya. Xiaoyun akan mencoba serius selalu menggunakan poin pencerahan untuk mempelajari teknik pisau terbang Xiaoli. Sistem pun memberikan semua pemahaman teknik ini kepada Xiaoyun. Dan begini maka kekuatan tempur yang Xiaoyun miliki telah mencapai 600.000. Meskipun dirinya telah menggunakan teknik pisau terbang, namun Zhang Yun masihlah mampu untuk menahan beberapa serangan yang tertuju kepadanya. Xiaoyun sudah menduga hal ini akan terjadi. Maka karena itulah dirinya kembali melemparkan serangan. Dan begini, Xiaoyun pun telah berhasil merebut posisi ketiga dari Zhang Yun. Baru kali inilah mereka melihat seorang murid bisa naik peringkat dan cepat, bahkan dalam waktu 1 hari saja. Lawan selanjutnya adalah Lu Haoju. Kekuatan tempurnya sama seperti Xiaoyun. Xiaoyun memuji kehebatannya. Jadi saat juga dirinya pun mulai melemparkan serangan kepadanya. Xiaoyun kembali menggunakan poin pencerahan demi bisa menggunakan gelombang suara naga. Dan teknik inilah dirinya dan mudah mengalahkan Lu Haoju. Xiaoyun pun memberikan tantangan kepada sang peringkat pertama. Hal ini telah diketahui oleh orang-orang di luar. Mereka hanya berharap kepada senior Xi. Li Xiaoyan yang tidak tahu siapa senior Qi itu membuat mereka terkejut. Padahal ia adalah keindahan tiada tara di tanah suci kekacauan. Ia juga memiliki kekuatan bertarung sampai 750.000. Seharusnya Xiaoyun bukanlah lawan yang bisa mengalahkan senior Xi. Lin Xiaoyan tentu saja menjadi panik dan kondisi seniornya. Sesaat kemudian si Cuyu pun tiba, yang mana keindahannya membuat orang-orang di sana terkejut. Kecantikan yang dikatakan oleh orang-orang ini memang benar, karena si Cuyu sangatlah cantik. Mereka penasaran jika Xiaoyun bisa mengalahkannya, apakah Chisuyu akan menepati janjinya. Ternyata jika Xiaoyun bisa mengalahkan klon si Cuyu, dirinya berjanji akan menjadi pengikut setianya. Xiaoyun penasaran mengapa gadis ini begitu percaya diri. Sepertinya ia memiliki kebanggaan yang begitu tinggi. Cicuyu langsung saja melancarkan serangan kepada Xiaoyun. Dalam pertarungan ini bisa terlihat dan jelas kalau Xiaoyun ditekan olehnya. Bahkan Cicuyu bisa dengan mudah menghancurkan formasinya. Akhirnya Xiaoyun sadar kekuatan gadis ini tidaklah sembarangan. Maka karena itu dirinya pun meminta sistem untuk menggunakan poin pencerahan dalam memahami teknik dewa pembunuh Sanshao. Meskipun kekuatan tempur Xiaoyun telah bertambah, tapi bukan berarti dirinya bisa mengimbangi si Cuyu. Ia tentu penasaran apa yang telah terjadi, sampai akhirnya Xiaoyun mengingat perkataan dari tetua Feng Tian. Kalau Xiaoyun yang hanya menggunakan tubuh panas saja, membuat kekuatan fisiknya hanya mampu mencapai 700.000 saja. Xiaoyun tidak peduli jika tubuhnya memiliki batasan, namun dirinya tidak akan menyerah begitu saja. Ia akan mengalahkan Cicuyu. Pertarungan pun kembali lagi terjadi di antara mereka. Cicuyu menggunakan pedang es, sedangkan Xiaoyun menggunakan pelindung lonceng emas. Apa yang terjadi tentu membuat Cicuyu terkejut, karena bagaimana bisa Xiaoyun menguasai 4 keterampilan tempur sekaligus.
Tapi Xiaoyun bukanlah menguasai 4 teknik saja, karena ia masih memiliki begitu banyak teknik yang belum dirinya tunjukkan. Dan combo hebat yang Xiaoyun gunakan, ia pun bisa mendaratkan pukulan kepada Chichuyu. 增长绕硬，竟然掌握了4门战技， Nasing sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.